itu nanti yang atau sama dengan gini, analognya adalah gini. Pada saat kalian pertama kali masuk ke kampus, kalian dites, ya, kalian dites, kemudian kita meminta jasa anak-anak mahasiswa juga untuk koreksi, ya. Itu kan masing-masing anak-anak yang koreksi itu tidak diberikan nama. Kenapa? Biar mereka itu mengkoreksinya subjektif, tidak kemudian begitu lihat, oh ini namanya Venda nih, teman saya nih, terus kemudian angkanya diperbaiki sama dia, gitu. Jadi nanti kalau kita sudah lihat nama-nama itu, kan kita seakan-akan bisa milih nih, ini nggak masuk, ini masuk, gitu. Nah, kalau kemudian kita diminta koreksi angka, ngasih nilai, tapi di situ nggak ada namanya, kan kita nggak bisa pilih siapa nanti yang lolos, siapa yang enggak. Nah, pun sama. Pertama adalah harganya itu dievaluasi oleh sistem. Nanti sistem yang akan meranking nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, di ranking seperti itu. Tapi identitas perusahaannya ditutup, sehingga nggak ketahuan ranking satunya siapa, ranking kedua siapa, ranking ketiga siapa. Kalian sudah belajar bahwa pengadaan ini kan rawan korupsi. Ya, meskipun sedikit saja, itu bisa membuat keuntungannya besar. Kalau saya boleh cerita, kalian mungkin juga ngikutin berita ya, bahwa untuk pengadaan bantuan ke masyarakat sembako yang nilainya 300.000, itu pun ternyata disunat 10.000. Ya kan? 10.000-nya kemudian itu menjadi bagian dari masuk kantong pribadi, ya kan? Jadi artinya kan memang kita mencari harga terendah, siapa yang mampu memberikan harga terendah. Artinya HPS kita 300, ada yang mampu membuat HPS-nya berapa? 380 misalnya. Tapi kemudian gini, kamu jangan bikin harganya 380 ya, kamu tetap aja pakai harga 390. Kamu akan menang nih. Tapi nanti yang 10-nya kamu kasih aku, gitu. Kan kira-kira kasarannya begitu cara mainnya. Itulah kemudian karena kita mencari harga terendah, jadi sistemlah nanti yang akan menentukan siapa yang menang. Tanpa melihat ini perusahaannya mana yang menang tuh nanti siapa kita nggak tahu. Gitu. Semuanya akan dikerjakan oleh sistem. Terus itu Pak, terkait yang produk ini kan dia terbatas banget ya saya baca ini, terus sama untuk cuman yang resiko rendah gitu. Nah berarti dia nggak bisa ya pakai reverse auction yang kalau pengadaannya tuh yang kompleks gitu atau yang tinggi resiko gitu tuh nggak bisa Pak? Ini kan memang disebut sebagai tender cepat ya. Sehingga itu karena memang sudah dibuat, ini adalah kondisi-kondisi khusus. Kalau yang tendernya itu bisa lama, waktunya bisa lebih lama, kemudian kita bisa menjangkau yang lebih luas menggunakan tender biasa. Cuma kelemahannya kalau tender biasa, waktunya lebih lama. Nah ini kenapa namanya tender cepat? Karena barangnya itu dibutuhkan dengan sangat segera. Contohnya adalah saya udah pernah kasih tahu kantor gitu ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai obat untuk pasien rumah sakit, ya APD yang digunakan oleh tenaga medis, kita kan menghitung waktunya itu mungkin nggak cuma jam ya, bisa aja detik atau menit, bukan hari lagi gitu. Nah kalau kita ngomongnya soal waktu, maka tender cepat ini kan lebih bagus digunakan. Memang kemudian tantangannya tidak semuanya bisa masuk. Tadi saya sampaikan bahwa kita mencari 3 orang, 3 penyedia yang lolos saja kadang-kadang susah. Gitu. Ya. Makanya ini memang masing-masing ada plus minusnya lah. Iya. Iya, betul. Oke. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Nah, ini tender cepat. Sorry, tadi tender cepat. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya kemudian kita menggunakan tender yang biasa. Tender yang biasa itu waktunya lebih panjang. Meskipun tahapannya sama dengan yang lain-lain, ini nomor 1 sampai dengan 9 yang ada dalam slide ini. Ini kolomnya memang ada 2, yang satu adalah melalui prakualifikasi, yang kedua sudah proses tender. Ini artinya gini. Jadi saya jelaskan dulu perbedaannya nih, biarkan nanti lebih paham. Yang pertama tender cepat itu hanya 1 tahap atau 1 proses. Dokumen yang disampaikan hanya 1, berarti 1 file. Ya ini tender cepat. Kemudian kalau menggunakan
tender, bukan tender cepat ya, tender atau seleksi, dia menyampaikan dokumennya 2 kali atau 2 file. File yang pertama yang disebut adalah file mengenai itu 1D, itu penyampaian dokumen prakualifikasi, itu nanti akan dinilai kemampuan teknisnya. Kok tadi kan saya ulangi lagi, yang di tender cepat itu semuanya sudah terkualifikasi dalam sikap, sehingga langsung kemudian tidak lagi dilakukan prakualifikasi, langsung menyampaikan penawaran harga. Kalau yang tender ini dinilai dulu nih, kualifikasi teknisnya dinilai dulu. Itu menggunakan bahannya adalah file yang pertama, file di dokumen yang pertama. Nah, setelah itu kemudian dinilai dan kemudian hasilnya sudah diumumkan, yang F itu berarti kan penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi. Kemudian apabila ada penyedia yang membantah, itu bisa melakukan masa sanggah di situ. Kalau kemudian berhasil, dia akan masuk, kalau enggak akan keluar. Nah, setelah itu perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi kualifikasi akan diundang untuk masuk ke dalam tender, dan kemudian akan menyampaikan dokumen yang kedua, yang nomor 5 di situ. Penyampaian dokumen penawaran, di situ adalah penawaran harga. Kembali lagi ini sifatnya tertutup. Ya, di nomor 1 semuanya akan tahu siapa-siapa atau penyedia-penyedia mana yang menang, yang boleh ikut lelang atau ikut tender. Itu akan ketahuan. Ya, di nomor 1. Tapi kemudian begitu masuk ke langkah nomor 5, perusahaan-perusahaan itu menyampaikan penawaran harganya berapa, itu nggak tahu karena sudah tertutup. Ya, dan kemudian dievaluasi dokumen penawarannya, akan dipilih mana yang terendah nilainya, dan kemudian nomor 7 akan ditetapkan pemenangnya. Nah, di situ nanti juga ada kemungkinan ada penyedia yang kemudian tidak tidak legowo gitu ya, komplain, boleh melakukan sanggah. Nah, khusus untuk pekerjaan konstruksi, kemudian langkahnya tidak hanya sanggah, tapi ada sanggah dan agak ada banding. Jadi misalnya gini, sanggah yang pertama sudah direspon, tapi gagal, dia kemudian menyampaikan lagi sanggah yang kedua, sanggah banding namanya. Ya, jadi khusus yang pekerjaan konstruksi itu bisa melakukan sanggahnya 2 kali. Sanggah yang pertama, kalau kemudian gagal, menyampaikan lagi yang kedua, sanggah banding. Sama dengan kalau kalian pernah dengar ya, kasus-kasus yang disidangkan di pengadilan, itu ada sanggah, kemudian sudah diputus oleh hakim, bersalah gitu ya, itu tidak terima, dia kemudian bisa melakukan banding. Nanti akan disidang ulang. Gitu kira-kira. Nah, dari hasil banding itu nanti bisa menetapkan keputusan yang pertama, atau bisa juga berbeda. Gitu kira-kira. Terus kemudian saya lanjutkan berikutnya. Ini sama kan ya, langkahnya sama, jadi saya akan skip. Ini juga sama, langkah-langkahnya nanti kalian lihat ya, semuanya sudah sesuai dengan urutan tadi 1 sampai 9 itu semuanya sama. Saya sekarang akan menunjukkan sebentar. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa kita mencari 3 orang saja susah. Ya. Jadi, setelah kita membuka kesempatan bagi siapapun untuk mengikuti lelang, ya bahasa umumnya adalah lelang ya, tender atau seleksi, itu kalau dalam bahasa sehari-hari berarti kita mengadakan pengadaan dengan cara lelang. Kita akan umumkan di media massa, termasuk di website gitu ya, termasuk di SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, itu sudah diumumkan di sana, dan kemudian semua peserta yang memang merasa memenuhi kualifikasi boleh mendaftar. Nah, waktu mereka mendaftar itu kemudian akan dinilai dulu dari dokumen pertama yang disampaikan. Itulah dokumen pertama atau file yang pertama. 1 file yang pertama. Ya. Nah, setelah file yang pertama itu dinilai, kemudian itu berhasil, baru kemudian boleh lanjut ke tahap berikutnya menyampaikan file yang kedua. Nah, faktanya dari penilaian file yang pertama itu untuk mencari 3 penyedia yang lolos kualifikasi itu susah. Ya. Faktanya begitu. Sehingga
kali terjadi bahwa lelang itu gagal. Kalau bahasa umumnya kalian pasti tahu, nanti kalau misalnya kalian cari di artikel gagal lelang itu pasti banyak. Tapi kalau kalian mencari gagal kualifikasi itu akan sulit mencari. Tapi kalau misalnya wartawan itu biasanya lebih suka menggunakan gagal lelang. Gagal lelang kalau misalnya kita butuhnya 3, tapi ternyata hanya ada 2 gitu ya. Nah itu disebut gagal. Gagalnya masih gagal di nomor 2, yaitu gagal prakualifikasi. Jadi prakualifikasinya dinyatakan sudah gagal. Oke, ya. Nah, terus bagaimana Pak kok berulang-ulang masih seperti itu? Gitu ya. Nah, kalau kemudian nanti itu bisa berulang-ulang seperti itu, dilakukanlah lagi nanti penilaian yang kedua, prakualifikasi kedua. Jadi saya akan loncat ya, saya nggak jelaskan satu persatu. Bentar. Intinya gini, kalau misalnya saya sambil mencari file yang pas untuk saya jelaskan, misalnya pada awalnya kan kita memang berharap targetnya 3. Mana tadi? Ini. Targetnya 3, ada 3 penyedia. Dan kemudian 3 penyedia itu kita beri kesempatan mereka untuk menawarkan diri. Harga yang mereka tawarkan berapa misalnya ya. Itu yang idealnya begitu. Tapi kalau kemudian yang masuk itu ternyata hanya 2 misalnya, ya, yang masuk hanya 2, kemudian kita akan lakukan lagi penilaian kualifikasi. Nah, kalau kemudian dari 2 itu dilakukan evaluasi dan dua-duanya lolos, maka lelangnya akan dilakukan terhadap 2 penyedia itu. Dia tetap lanjut dia 2 penyedia itu. Tapi kalau kemudian dari 2 orang yang lolos prakualifikasi dilakukan prakualifikasi ulang, akhirnya yang lolos hanya 1 orang, maka kemudian penunjukan langsung. Ya, sudah tidak lagi tender atau seleksi, langsung berubah menjadi penunjukan langsung kalau faktanya yang lolos itu tidak memenuhi syarat harus 3. Ternyata dari 3 menjadi 2, akhirnya menjadi 1. Ya, sama juga kalau kalian pernah dengar ya informasi ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau wali kota dan wakil wali kota ya, atau bupati dan wakil bupati. Kemudian lawannya kotak kosong, ya kan? Kotak kosong karena memang hanya 1 orang yang mendaftarkan diri. Nah, secara hukum boleh. Tapi kita kalau bicara pemilu kan tetap nggak boleh melakukan penunjukan langsung. Oh, yang daftar cuma 1, jadi itu otomatis menang, nggak juga kan? Tetap harus dilakukan pemilihan. Secara konsep kalau misalnya nih untuk pilkada calonnya hanya 1 pasang saja. Jadi lawan yang lain adalah kotak kosong. Nanti kalau kotak kosong itu yang menang, maka pilkadanya harus diulang. Tidak ada penunjukan langsung seperti pengadaan ya. Nah, kalau pengadaan syaratnya harus 3 minimal. Kalau kemudian dari 3 itu ternyata nggak ada yang berhasil juga, akhirnya boleh melakukan penunjukan langsung. Nah, kira-kira apa sih yang kadang-kadang itu bisa menjadikan ada potensi korupsi gitu ya. Sebentar, mudah-mudahan saya masih ingat di mana. Nah, ini dia. Kan tadi saya bilang gini, penawaran itu boleh dilakukan berulang-ulang, ya, boleh dilakukan berulang-ulang. Tapi kembali lagi ya bahwa penawaran itu sifatnya tertutup. Oke. Nah, kalau kemudian setelah ada berapa yang masuk itu ternyata tulisannya sama, mirip-mirip lah ya. Terus hampir semuanya itu mendekati harga perkiraan sendiri yang kita sudah tawarkan ke mereka. Nah, itu ada indikasi bahwa mereka ada persekongkolan. Gitu. Ya. Atau kemudian ada kesamaan atau kesalahan isi dokumen penawaran.
Nah, ini sengaja saya sampaikan ke kalian, ini slide halaman 31, sebagai wanti-wanti buat kalian ya, bahwa kalian nanti diminta membuat tugas kelompok dengan tema yang sama. Dan tadi saya bilang bahwa kalian nanti misalnya boleh share siapa yang mendapatkan materi apa atau mendapatkan format yang mana. Kalian boleh share. Tapi saya bilang bahwa nilai nanti itu tergantung bagaimana gaya bahasa kalian menyampaikannya. Ya. Jadi kalau kemudian yang nomor 4 itu ada kesamaan isi, tapi ternyata ada juga kesalahan yang sama juga, berarti kan kalian salah mencontek. Jadi yang dibagi bukan bahannya, tapi filenya yang dibagi. Nah, kalau seperti itu, seperti dengan pengadaan barang dan jasa ini, dua-duanya akan diskualifikasi. Dua-duanya akan tidak lolos, ya. Jadi artinya gini, saya sampaikan ke kalian. Kalian ini kan metode pembelajarannya sekarang online. Materinya boleh diambil dari manapun. Oke, dan tadi saya udah kasih kesempatan, kalian akan ganti anggota tim atau anggota kelompok boleh. Ya, jadi saya udah kasih kemudahan-kemudahan itu. Kalau kemudian kalian juga share filenya, share materinya, nah kalau kemudian nanti saya mendapatkan file-file itu isinya sama, gaya bahasanya sama misalnya, nah nanti untuk kelompok-kelompok yang sama-sama itu nilainya pun akan sama, dan itu artinya sama-sama rendah gitu. Ini mohon hati-hati karena ini terjadi secara umum, ini terjadi pada saat penawaran untuk proses pengadaan barang dan jasa. Ini ada indikasi persekongkolan gitu. Nah, kalian mengerjakan tugas kelompok, namanya kelompok kan memang kalian harus bekerja sama. Kemudian kerjasama dengan kelompok lain boleh nggak Pak? Boleh, tapi bahannya saja yang dibagi. Cara kalian menulis, cara menyampaikannya mohon berbeda-beda, karena saya yakin gaya bahasa kalian kan berbeda-beda. Jadi jangan sampai gaya bahasanya itu persis sama, titik komanya sama, kesalahannya sama. Nah kalau seperti itu kan dari sisi online sekarang mudah mencarinya atau membandingkannya lebih mudah dibandingkan tulisan tangan, ya. Jadi mohon, ini slide ini memang sengaja saya tampilkan, sengaja saya jelaskan agar kalian juga nanti pada saat mengerjakan tugas kelompok, meskipun diberikan kesempatan untuk bekerja sama, termasuk bekerja sama dengan kelompok lain, mohon kalian tetap mengerjakannya dengan bahasa kalian sendiri-sendiri, menyampaikannya dengan cara kalian masing-masing. Ya. Oke. Nah, ini sekarang, ini yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa penyedia itu boleh menyampaikan tawaran harga berulang-ulang. Tidak dibatasi berapa kali, ya. Sepanjang waktunya masih cukup. Oke. Terus tadi saya sampaikan juga, kalau syarat untuk lelang itu harus 3, tapi ternyata yang lolos prakualifikasi itu hanya 2, maka kemudian akan dilakukan tidak lanjut, ya. Yang 2 yang lolos itu akan dilakukan lagi evaluasi teknisnya. Kalau dua-duanya lolos, barulah kemudian dapat dilakukan tender untuk 2 yang tadi yang sudah sama-sama lolos. Tapi kalau yang lolos hanya 1, yang tadi saya sampaikan, boleh langsung dilakukan penunjukan langsung. Ya. Nah, ini slide 35 sengaja saya tampilkan biar kalian juga catat, kalian ingat-ingat bahwa nanti di soal UAS, soal yang mirip-mirip dengan soal-soal tahun-tahun sebelumnya, ini yang warna merah inilah nanti yang akan ditanyakan. Jadi mengenai apa, nilai nominalnya berapa, itu yang kemudian nanti kalian harus benar-benar perhatiin. Contohnya gini nih misalnya, untuk pengadaan barang yang nilainya di atas 100 miliar ditentukan oleh A. Pokja pemilihan, misalnya ya, yang A. B. Oleh pengguna anggaran. C. Oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, kira-kira jawabannya ada yang bisa nebak nggak? Saya ulangi ya. Pengadaan barang dengan nilai pekerjaan di atas 100 miliar, pemenangnya ditentukan oleh A. Pokja pemilihan. B. Oleh pengguna anggaran.
C. Oleh pejabat pembuat komitmen. Empat apa? Pengguna anggaran, Pak. Iya, jawabannya pengguna anggaran. Iya. Sorry, siapa tadi yang pertama kali menjawab? Dan, Pak. Suara cowok siapa tadi? Dan, Abdan. Oke. Jadi kalian nanti mohon perhatikan ya, bahwa kira-kira soalnya seperti itu. Yang saya jelaskan hari ini secara khusus, itulah kira-kira kisi-kisi untuk UAS nanti. Yang sudah ditandai warna merah-merah ini, kegiatannya apa, nilainya berapa, itu nanti yang mohon kalian juga perhatiin. Ya, dan juga siapa yang melakukannya. Oke. Terus kemudian ini proses sanggah ya. Nah, untuk sanggah, kalian yang perlu perhatikan adalah mengenai waktu. Waktunya berapa hari. Nah, kadang-kadang di soal itu nanti akan dibedakan apakah hari kerja atau hari kalender. Nah, untuk proses pengadaan barang dan jasa, semua harinya adalah hari kerja. HK di sini adalah hari kerja ya, bukan hari kalender. Jadi sanggah disampaikan 5 hari setelah pengumuman. Dan jawabannya 3 hari setelah diterima. Nah, kalimat-kalimat ini nanti mohon kalian juga perhatiin, kadang-kadang hanya dibolak-balik kalimatnya saja. Oke, nah yang terakhir saya akan jelaskan mengenai kalau tender itu gagal dilakukan. Apa yang harus dilakukan kalau kemudian tendernya gagal? Nah, untuk materi yang kedua ini, tender atau seleksi gagal, ini sebenarnya menjadi materi dari tes formatif 11. Jadi tes formatif 11 itu hanya mengenai tender atau seleksi gagal. Yang tadi saya sebutkan, ini materinya ada di pasal 51. Ya, yang di atas yang panjang lebar tadi, itu diatur di pasal 50. Tidak saya jelaskan semuanya, karena tidak semuanya masuk di dalam pasal 50. Sebagian adalah penjelasan-penjelasan saja, prakteknya kalau melaksanakan itu seperti apa, itu yang ada di slide-slide yang di atas tadi. Tapi substansinya secara umum itu dijelaskan hanya di pasal 50. Nah, sekarang saya beralih ke pasal 51. Ya. Nah, pasal 51 pun sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Pertama gini nih, untuk melakukan tender yang dianggap itu terbuka gitu ya, itu kalau kita memiliki calon yang ikut terlibat di situ, itu minimal 3 ya. Jadi jumlah peserta yang lulus pra kualifikasi itu harus lebih dari 3, minimal 3. Oke. Nah, kalau kemudian setelah waktu yang ditetapkan itu yang mendaftarkan ternyata kurang, belum, tapi kemudian dari sisi waktu itu sudah selesai, yang mendaftar itu misalnya hanya 2 misalnya. Nah, kemudian kita boleh memperpanjang waktu, ya, memperpanjang waktu dengan harapan setelah waktunya diperpanjang, mudah-mudahan nanti ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi atau berkenan untuk bergabung. Oke. Nah, kalau kemudian sudah diperpanjang juga dan tidak satu pun lagi yang menyampaikan, maka itu dianggap sisi awal pun proses pertama untuk tender itu sudah gagal. Gagalnya masih di gagal pra kualifikasi. Misalnya yang harus masuk adalah perusahaan dengan modal sekitar 1 triliun misalnya. Itu akan susah sekali mencarinya. Kenapa? Bisa jadi ada yang memang secara kualifikasi dia memenuhi syarat untuk punya modal 1 triliun. Tapi kalau pada yang sama dia memang sedang mengerjakan pekerjaan yang besar dan modalnya itu sudah sudah habis digunakan untuk mengerjakan proyek itu, jadi dia tidak punya modal yang sisanya untuk mengerjakan modal yang lain, proyek yang lain, kemungkinan besar dia nggak akan berani untuk masuk ke situ. Ya, ini salah satu pertimbangan kenapa kemudian yang mengajukan diri kurang dari 3. Jadi yang pertama itu, sampai waktunya diperpanjang pun ternyata nggak satu pun yang mendaftarkan diri. Oke.
Nah, yang kedua, sesuai dengan waktunya yang daftar banyak. Tapi setelah dilakukan evaluasi, yang lolos kurang dari 3. Nah, ini adalah salah satu penyebab, salah satu kenapa disebutkan prakualifikasinya gagal. Bisa jadi harga perkiraan sendirinya terlalu rendah, sehingga tidak menguntungkan bagi penyedia, ya, atau syarat-syaratnya berat. Nah, kemudian harus dilakukan evaluasi. Apa sih yang menyebabkan kegagalan pada proses prakualifikasi ini? Kalau dengan bahasa lain, apa sih yang menyebabkan terjadinya kegagalan pada penyampaian dokumen yang pertama, file yang pertama? File yang pertama kok tidak mencerminkan dari kualifikasi yang kita inginkan, gitu ya. Nah, kalau itu terjadi dan kita sudah mendapatkan jawabannya, kayaknya nggak mungkin lah kita tambah waktu sampai kemudian akan ada tambahan peserta lagi. Sudah mentok nih kelihatannya. Nah, apa langkah yang harus dilakukan? Kemudian akan dilakukan prakualifikasi ulang terhadap peserta-peserta yang sudah lolos. Ya. Nah, kalau kemudian dari katakanlah yang daftar ada 7 misalnya, atau jangan 7 lah, 10 misalnya ya. 10 yang lolos cuma 2 misalnya. Nah, kemudian dari 2 itu kan kurang nih dari 3, hanya 2 yang lolos. Tidak sesuai dengan ketentuan minimum. Nah, kalau hanya ada 2 yang lolos, kemudian yang 2 itu dilakukan lagi namanya prakualifikasi ulang. Kalau kemudian setelah dilakukan prakualifikasi ulang dua-duanya lolos, maka tender tetap harus dilanjutkan, lelang tetap harus dilakukan untuk menentukan nanti siapa di antara 2 itu pemenangnya. Tetapi kalau dari 2 itu kemudian dilakukan prakualifikasi ulang dan yang menang hanya 1, maka kemudian pemenang yang 1 orang atau 1 penyedia itu boleh dilakukan dengan penunjukan langsung. Nah, itulah yang diatur di pasal 51 ayat 1 dan ayat 5. Nah, kemudian secara umum inilah tindak lanjut kalau terjadi kegagalan. Ya. Jadi kalau misalnya dalam proses evaluasi ada kesalahan, maka kemudian evaluasinya dilakukan ulang. Kalau dokumen yang disampaikannya salah, tidak sesuai dengan ketentuan, maka dapat disampaikan penyampaian penawaran secara ulang. Kalau negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai, ini tadi saya sampaikan bahwa HPS kita terlalu rendah, sehingga kemudian tidak satupun peserta yang bersedia masuk ke situ. Yang 110 misalnya, kemudian tidak tercapai negosiasi, berarti akan gagal di tahap awal. Tidak ada peserta yang mau, ya. Nah, itu yang kemudian bawahnya. Kalau kemudian tidak satupun peserta yang menyampaikan dokumen penawaran, meskipun sudah ditambah waktu, maka itu berarti tendernya gagal dan harus diulang lagi dari awal tender yang awal. Gitu ya. Termasuk juga apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Berarti kok yang atas itu adalah satu filenya pun nggak ada, yang baris kedua, yang baris ini berarti ini file yang pertama itu gagal karena nggak ada yang menyampaikan. Kok yang ini sudah menyampaikan dokumen yang kedua, tapi dokumen yang kedua, file yang kedua ternyata tidak melalui kualifikasi. Itu pun juga menyebabkan terjadinya kegagalan tender atau seleksi yang harus dilakukan ulang. Nah, sifatnya kan tertutup. Tapi kalau kemudian sama-sama tahu, inilah yang kemudian bahwa seluruh peserta terlibat KKN. Kalau tertutup kemudian kok pada ini dong, membocorkan rahasia dong. Nah, itu yang disebut ada identifikasi terjadinya KKN. Sehingga ini juga yang terjadi, bahwa seluruh atau sebagian peserta atau penyedia itu terlibat pada persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi pertanyaan tadi, kenapa kok identitasnya ditutupin ya Pak? Karena kita berharap akan ada persaingan usaha yang sehat. Tidak saling sikut-menyikut gitu. Ya. Jadi kalau ada perusahaan yang ambisi, dia berani menyampaikan harga yang lebih rendah misalnya. Untuk dengan harapan yang menang perusahaan lain yang kemudian akan gugur.
Nah, ini yang tidak bisa diharapkan juga seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu semuanya ini nanti mohon kalian baca lagi, ini ada di pasal 51 dan inilah sebagai materi terakhir untuk kesempatan pada hari ini. Ya. Nah, tadi saya sampaikan kalau dari kita berharapnya lebih dari 3, ternyata hanya ada 2. Dari 2 kemudian dievaluasi lagi ternyata hanya ada 1, maka kemudian dapat dilakukan penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsungnya itu dengan kriteria adalah bahwa kebutuhannya tidak dapat ditunda. Dan salah satu contoh favorit saya adalah kalau misalnya kita bicara mengenai penyediaan obat-obatan bagi pasien yang sedang koma di rumah sakit. Jadi kita hanya kalau bicara waktu pun tidak bisa hari, mungkin jam atau malah menit gitu. Jadi kebutuhannya tidak dapat ditunda. Dan kemudian kalau toh akan dilakukan lagi dengan cara tender secara normal, secara reguler, waktunya nggak cukup. Sebagai informasi terakhir bahwa pengalaman tender atau seleksi ini, itu waktu dari awal pertama kali pengumuman, sampai kemudian pengumuman awal pengadaan, sampai pengumuman ditetapkan pemenangnya, bisa sampai 4 bulan. Jadi kan bayangkan nih, tahun anggaran itu berlangsung selama 12 bulan, tapi proses tendernya sendiri sampai keluar pemenangnya itu bisa sampai 4 bulan. Gitu. Sehingga dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa ini pun sudah diberikan klausul bahwa pelaksanaan tender ini bisa dilakukan sebelum tahun anggaran berlaku. Ya. Jadi bisa dilakukan dari sejak bulan Oktober. Sejak bulan Oktober setelah ditetapkan oleh DPR, kementerian lembaga itu pun sudah boleh melakukan tender atau seleksi dengan harapan di bulan Januari sudah keluar pemenang dan sudah bisa dilakukan kegiatan di. Baik, itu adalah materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Apakah ada yang ingin mendalami, ingin bertanya? Iya, maaf. Ini tuh Ya. saya waktu baca yang tender gagal itu loh, itu yang bagian seluruh peserta pemilihan terlibat KKN itu kan kalau di PPT tuh dia yang nyatakan si pokja pemilihannya ya, tapi kalau di LKPP ini kok PA-KPA ya? Yang di slide itu kan yang di slide itu kan seluruh peserta pemilihan, di slide itu yang dinyatakan oleh PA-KPA cuman yang melibatkan pokja pemilihan. Tapi kalau di ini di LKPP nggak sih kayaknya itu termasuk yang seluruh peserta pemilihan KKN itu juga yang menyatakan PA atau KPA. Nah, itu yang benar yang mana? Oke, sebenarnya kalau dari pertanyaan kamu ya, kalau di sini KKN melibatkan pokja pemilihan dan seluruh, tentu saja yang menyatakan harusnya adalah PA atau KPA. Kenapa? Kalau di situ disebutkan seluruh peserta, kan berarti seluruh peserta termasuk pokjanya, ya kan? Termasuk pokjanya yang ini. Jadi kalau di sini itu seluruh peserta ini berarti adalah seluruh penyedia sebenarnya di luar pokja. Jadi mungkin kalau dari sisi kalimat ini perlu dikoreksi. Ini adalah ini penyedia. Berarti yang di PPT itu udah benar. Cuman bersengkongkol tadi itu. Ada persengkokolan itu loh. Itu di situ. Ya. Nah, kalau kemudian dinyatakan oleh PA atau KPA itu berarti termasuk pokjanya juga melakukan persengkongkolan atau korupsi. Gitu. Ya. Tapi intinya gini buat kalian semua, bahwa paparan ini kan memang paparan yang disusun oleh tim pengajar dari PKN STAN dan oleh LKPP, ya. Kemudian tentu saja substansinya yang benar adalah sesuai dengan substansi yang ada dalam pasal 51. Nanti waktu menjawab pertanyaan, kalau ada pertanyaan seperti ini, jawaban yang benar kuncinya adalah dari pasal 51 di Perpres Pengadaan Barang dan Jasa. oh ya gitu aja. Oke, Ya. terima kasih Pak. Ya, oke. Sama-sama. Ada lagi sebelum saya tutup? Izin bertanya, Pak. Silahkan.
Tadi kan di slide 17 untuk pekerjaan konstruksi itu bisa dilakukan sangga banding kalau sangga yang pertama tidak disetujui gitu kan Pak. Nah, kalau sangga bandingnya dirasa belum cukup memuaskan gitu untuk bagi pesertanya, apakah bisa berlanjut lagi Pak ke pengadilan? Ya, semuanya itu dibatasi waktu kan. Yang pertama tadi kan saya sudah ingetin ya, nanti kan waktu belajar ini tolong dilihat mengenai waktu. Jadi sanggahnya disampaikan kapan, diterima kapan, kemudian jawabannya kapan. Itu kan semua sudah ada batas-batas waktunya. Nah, kalau kemudian yang tadi saya sampaikan, kalau dia tidak puas dengan keputusan itu, itulah yang kemudian munculnya namanya sanggah banding. Ya, kalau misalnya di awal dia melakukan sanggah, kemudian sudah dijawab dan sudah puas, sudah selesai. Sanggah cuma 1 kali. Tapi kalau kemudian dia sudah melakukan sanggah, sudah ditanggapi, dia nggak puas, nah kemudian dia menyampaikan sanggah lagi yang kedua, namanya sanggah banding. Kalau sanggah bandingnya kemudian sudah direspon dan kemudian dia kalah, ya dia harus legowo. Nggak boleh lagi melakukan sanggah lagi yang kedua. Gitu. Ya ini sudah dibatasi sih, bahwa sanggah itu ada sanggah dan ada sanggah banding. Kalau sanggah banding sudah dilampaui juga, sudah dilakukan, sudah digunakan fasilitas sanggah banding, dan ternyata hasilnya dia kalah, maka dia nggak boleh lagi melakukan sanggah lagi. Gitu kira-kira ya, waktunya sudah dibatasi di situ. Sorry, biasanya nggak keliru. Yang barusan bertanya tadi, kalau di layar saya yang kedip-kedip itu Alvira Adinda, benar nggak? Iya Pak, benar. Oke. Baik, sekarang sudah jam 16.22. Kalau ada lagi satu yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, kalau misalkan tadi pernah ada. Kamu nomor berapa? Di sini nggak kelihatan ya? Iya Pak. Absen 28 Pak. Absen 8. Oke. Ya, silakan Kiko. Bukan Kiko, absen 28. Oh, 28, mohon maaf. Iya Pak. sorry. Silakan. Iya Pak. Izin tanya Pak, kalau misalkan pernah ada pengadaan dengan satu penyedia, misalnya jasa konsultan, terus mau pengadaan dengan penyedia yang sama, tadi kenapa di aturan itu dibatasi sampai 2 kali ya Pak? Secara substansi, tujuan pembatasan 2 kali ini buat apa ya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Yang ditunjuk 2 kali itu adalah yang repeat order tadi kan. Repeat order itu kalau mekanismenya adalah penunjukan langsung ya. Karena secara ekonomi, kalian juga tadi kembali lagi, kalian belajar ekonomi mikro, ada permintaan penawaran, terus kemudian kalian belajar namanya persaingan sempurna, ya kan? Nah, persaingan sempurna itu artinya bahwa di dalam dunia ini, kalau kita belajar ekonomi yang disebut dengan adil, dan kemudian akan memuaskan semua pihak, itu kalau dilakukannya dengan persaingan yang sehat. Oke. Nah, kalau kemudian ada penyedia lain yang bisa, kemudian kita menunjuk lagi orang yang sama, penyedia yang sama, berarti kan yang lain tidak mendapatkan kesempatan. Gitu. Jadi kenapa kok hanya dibatasi 2 kali? Itu kalau sifatnya atau caranya, metodenya adalah dengan penunjukan langsung, itu hanya boleh 2 kali. Nah, setelah itu yang ketiga, ya, secara ekonomi. Mosok di tahun ketiga itu nggak ada ininya sih, pesaingnya sih, gitu. Kalau dalam dunia ekonomi ini kan sifatnya dinamis ya. Kalian masih ingat nih, awal-awal tuh banyak kesulitan, kita kan kesulitan mencari masker, ya kan? Penyedia maskernya sedikit dan harganya mahal, ya. Ternyata ada yang menyelundupkan masker itu. Artinya waktu itu tidak banyak orang tertarik sebagai penyedia masker. Harganya pun masih mahal. Nah sekarang dengan uang 5.000 kan bisa dapat masker di mana-mana ada, gampang mencarinya, gampang mendapatkannya. Jadi artinya seiring dengan waktu, pesaing itu akan datang dengan sendirinya. Kalau barang itu memang dicari orang. Ya. Jadi kenapa kok hanya dibatasi 2 tahun? Mudah-mudahan di tahun ketiga sudah ada penyedia lain sebagai kompetitornya. Sehingga nanti akan lebih adil lagi, secara ekonomi itu akan lebih sehat apabila
pengadaan itu dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang memang bisa masuk ke situ. Itu ya. Jadi kenapa kok dibatasi hanya 2 tahun? Artinya 2 kali itu karena kita juga mengharapkan adanya kompetitor sehingga nanti barang yang diperoleh itu memang barang yang harganya lebih kompetitif, ya. Jadi kalau kalian lihat di dalam bahasa ekonomi kan kita menggunakan harganya bukan harga lebih murah, tapi harganya yang harga lebih kompetitif. Gitu. Jadi ada pesaing lain yang bisa memberikan harga sebagai pilihan yang lebih murah. Kalau misalnya kita mendapatkan barang dengan kualitas sama, dengan harga yang lebih murah, tentunya kan negara ini akan untung apabila kita mendapatkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Kalau orang yang sama itu kita tunjuk terus, seakan-akan kita tidak tahu bahwa ada barang lain, tempat lain yang harganya lebih murah, kan itu secara ekonomi sebenarnya kita rugi. Gitu konsepnya. Ya, jadi semuanya itu dikaitkan dengan keuntungan yang dinikmati oleh semua pihak yang terlibat dalam ekonomi. Ya, itu ya Febri, kira-kira jawabannya. Baik, nah sekarang karena sudah 16.26, jadi sudah saatnya saya menutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian, termasuk kesetiaan kalian masih bergabung sampai dengan menjelang jam 16.30 ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa meskipun kalian minggu depan akan mendapatkan libur panjang, tapi mohon kalian tidak lupa dengan tugas. Ya, kalau bisa sih kalian coba kerjakan sebelum Natal sudah selesai. Jadi tahun baru kalian punya waktu panjang untuk liburan, ya. Meskipun tadi saya sampaikan batasnya sampai tanggal 30 Desember, kalau kalian bisa kerjakan sekarang atau besok, kemudian minggu depan kalian kerjakan sebelum masuk ke tahun baru, kan itu lebih enak buat kalian. Waktunya bisa kalian gunakan, bisa kalian bagi untuk yang lain, ya. Nah, jadi itu pesan saya. Mudah-mudahan kalian juga menikmati. Jadi intinya kalian harus bagi waktu ya. Kalian punya waktu untuk mengatur diri, untuk membahagiakan kalian masing-masing. Waktu untuk makan, waktu untuk tidur, waktu untuk istirahat, waktu untuk belajar. Semuanya tolong diorganisir dengan baik. Sehingga kalian juga akan namanya ada life balance. Bahwa di dunia ini harus ada keseimbangan. Ya, keseimbangan antara kalian harus bekerja dulu, berkorban dulu. Dengan saatnya nanti kalian akan bersenang-senang. Oke. Nah, catatannya lagi, ya, yang saya tunjuk tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di tes formatif 9, selain kalian mendapatkan nilai tambahan aktivitas 2, dengan demikian akan menambah nilai kalian untuk nanti nilai final mata kuliah ini kan, ya, kalian akan mendapatkan juga voucher dari saya. Kemudian bagi kalian yang sudah beraktivitas dengan bertanya atau berkomentar gitu ya, kalian akan mendapatkan tambahan nilai 1. Oke. Jadi kalau yang tadi saya kasih kesempatan untuk menjawab, mendapatkan tambahan nilai aktivitas 2 plus voucher. Kemudian bagi kalian yang sudah bertanya, kalian akan mendapatkan tambahan nilai aktivitas 1. Dan mohon maaf tidak mendapatkan voucher kesempatan ini ya. Mudah-mudahan kesempatan lain nanti kalian akan juga beruntung sama yang lain. Akhir, sekali lagi saya juga mohon maaf kalau ada koneksi yang kurang bagus. Ini adalah pertemuan yang saya usulkan dengan menggunakan metode yang berbeda-beda ya. Yang awalnya saya menggunakan Zoom, ternyata ada yang ngeluh karena koneksinya tidak stabil. Minggu lalu dengan Google Meet dengan harapan koneksinya bagus, ternyata sama aja. Nah, hari ini pun saya gunakan Discord karena saya yakin ini sebenarnya lebih 2 yang pertama tadi. Kalau masih ada masalah dengan koneksi, saya mohon maaf ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa memberikan info ke saya, feedback ke saya. Kira-kira nanti pertemuan setelah tahun baru kita akan menggunakan apa? Biar semuanya nanti bisa menikmati koneksi yang sama, bisa menangkap pesan-pesan dari materi yang sama. Ya. Nah, itu mungkin ya kan. Sekali lagi terima kasih.
dan kemudian juga mohon maaf. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap bisa menjaga rasa bahagia, rasa gembira kalian, sehingga kita akan memasuki tahun baru menjadi lebih tetap bersemangat, dan kita juga tetap bisa belajar dengan baik, karena hasil akhirnya adalah bahwa kalian harus lolos atau lulus dari kelas ini dengan nilai dari saya minimal B. Ya, dari kelas saya, target saya adalah kalian semuanya lolos dari kelas ini minimal B. Sehingga bagi kalian yang hari ini saya kasih kesempatan untuk jawab, itu adalah cara saya untuk memberikan nilai tambahan bagi kalian semua. Meskipun kalian tidak meminta, saya udah kasih cara saya untuk menambah nilai kalian. Jadi jangan sungkan-sungkan, minggu-minggu berikutnya kalian mohon tetap aktif, berpartisipasi di kelas, nilai aktivitas kalian. Karena itu yang hanya bisa bantu hanya dari sisi nilai aktivitas. Nilai tugas, nilai UAS, itulah tanggung jawab kalian masing-masing, dan mudah-mudahan kalian bisa mempertanggungjawabkan itu dengan baik. Sekian dan terima kasih, kita bertemu lagi tahun depan ya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yonatan. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak.